Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Nurrahmania, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan klasifikasi bunyi bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan bahasa. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan bunyi yang kecil saja dapat mengubah suatu makna? Contohnya pada kata padi dan badi memiliki makna yang berbeda. Dari contoh sederhana tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bunyi bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam membedakan suatu makna. Pembahasan yang pertama adalah pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, seperti bibir, gigi, lidah, dan tenggorokan. Alat-alat ucap ini digunakan dalam proses berkomunikasi. Bunyi yang dihasilkan bukan hanya berupa suara, tapi bunyi yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis bunyi bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan pada saluran udara. Udara pada paru-paru dapat keluar melalui rongga mulut tanpa adanya hambatan. Contohnya seperti pada huruf A, I, U, E, dan O. Lalu jenis yang kedua adalah konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penyempitan pada saluran udara. Hambatan ini dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lalu jenis yang ketiga adalah bunyi semivokal. Bunyi semivokal memiliki sifat di antara bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi ini dihasilkan dengan hanya sedikit hambatan, namun tidak sekuat hambatan pada konsonan. Contohnya pada huruf W dan Y, seperti pada kata wayang dan yakin. Bahasan yang ketiga adalah klasifikasi bunyi-bunyi bahasa. Bunyi-bunyi bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama, tempat terjadinya artikulasi. Tempat artikulasi adalah lokasi di mana hambatan atau penyempitan saluran udara ketika menghasilkan bunyi. Contohnya yang pertama, bunyi bilabial. Bunyi bilabial terjadi ketika artikulator aktif berupa bibir bawah menyentuh titik artikulasi, yaitu bibir atas, akan menghasilkan huruf P dan B. Lalu selanjutnya adalah bunyi dental. Bunyi dental terjadi ketika artikulator aktif berupa ujung lidah menghampiri titik artikulasi, yaitu gigi bagian atas. Ini akan menghasilkan huruf T dan D. Selanjutnya, bunyi velar. Bunyi velar terjadi ketika artikulator aktif berupa belakang lidah menyentuh titik artikulasi berupa langit-langit lunak menghasilkan huruf K dan G. Lalu yang terakhir adalah bunyi palatal. Bunyi palatal terjadi ketika artikulator aktif berupa tengah-tengah lidah menghampiri titik artikulasi berupa langit-langit keras akan menghasilkan huruf C dan J. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan cara artikulasi. Cara artikulasi adalah bagaimana proses terjadinya bunyi tersebut. Contoh yang ke-1 adalah bunyi plosif atau bunyi letupan. Bunyi plosif dihasilkan ketika aliran udara dihambat sepenuhnya oleh alat ucap manusia, lalu dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya pada huruf P dan B. Contoh yang kedua adalah bunyi frikatif. Bunyi ini terjadi ketika aliran udara disempitkan sehingga menimbulkan gesekan. Contohnya pada huruf F dan S. Contoh yang ketiga adalah bunyi nasal. Bunyi nasal terjadi ketika aliran udara dialihkan keluar melalui
rongga hidung karena adanya penutupan pada rongga mulut. Contohnya pada huruf M dan N. Contoh yang keempat adalah bunyi lateral. Bunyi lateral terjadi ketika aliran udara keluar melalui sisi lidah karena adanya penutupan pada tengah lidah. Contohnya pada huruf L. Klasifikasi yang terakhir yaitu didasarkan pada ada atau tidaknya getaran pada pita suara. Bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya getaran pada pita suara. Contohnya pada huruf B dan G. Lalu, bunyi tidak bersuara adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya getaran pada pita suara. Contohnya pada huruf T dan K. Oke, terima kasih telah menyimak pembahasan jenis-jenis dan klasifikasi bunyi bahasa sampai akhir. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan pemahaman kita. Jika video ini bermanfaat, tolong tekan like dan komen. Sampai jumpa semuanya.